Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wita Rospianti Dewi, tutor materi Geografi di paket C PKBM Bina Pandu Mandiri. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang proses tenaga endogen dan eksogen pada litosfer serta dampaknya bagi kehidupan kita. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu tentang analisis proses tenaga endogen dan eksogen pada litosfer serta dampaknya terhadap kehidupan kita. Litosfer adalah lapisan terluar dari bumi yang terdiri dari batuan padat dan mencakup kerak bumi dan bagian atas mantel. Nah, proses yang terjadi di dalam dan di luar litosfer dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama adalah tenaga endogen dan yang kedua adalah tenaga eksogen. Kedua jenis tenaga ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk permukaan bumi dan mempengaruhi kehidupan di planet ini. Nah, yang pertama yaitu proses tenaga endogen. Nah, tenaga endogen ini adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, biasanya disebabkan oleh proses-proses geologi yang terjadi di bawah permukaan bumi seperti aktivitas tektonik, vulkanisme, dan metamorfosis. Nah, proses ini mengubah bentuk permukaan bumi secara terus-menerus. Proses-proses tenaga endogen yang pertama yaitu tektonik lempeng. Nah, proses ini terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Interaksi antar lempeng ini menyebabkan pembentukan gunung, palung laut, dan gempa bumi. Nah, terdapat 3 jenis pergerakan lempeng. Yang pertama itu konvergen atau bertemu, divergen, menjauh, dan transform yaitu bergeser. Nah, kemudian yang kedua itu ada vulkanisme. Proses ini terjadi ketika magma dari dalam perut bumi naik ke permukaan dan meletus sebagai lava, abu, dan gas vulkanik. Nah, aktivitas vulkanik dapat membentuk gunung berapi dan pulau-pulau baru. Kemudian yang ketiga dari proses-proses tenaga endogen yaitu metamorfosis. Nah, proses ini merupakan perubahan struktur dan komposisi batuan akibat tekanan dan suhu yang tinggi di dalam bumi. Nah, ini menyebabkan pembentukan batuan metamor seperti marmer dan schist. Nah, yang keempat yaitu gempa bumi. Nah, gempa bumi ini adalah getaran yang disebabkan oleh pelepasan energi yang terkumpul di kerak bumi akibat pergerakan lempeng tektonik. Kemudian ada dampak tenaga endogen terhadap kehidupan. Nah, dampak tenaga endogen terhadap kehidupan ini ada beberapa bagian. Yang pertama, pembentukan bentang alam. Nah, ini adalah aktivitas tektonik membentuk gunung, lembah, dan cekungan yang mempengaruhi distribusi ekosistem dan pola iklim. Nah, kemudian yang kedua ada bencana alam. Bencana alam ini yaitu letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami adalah dampak langsung dari proses tenaga endogen yang dapat merusak kehidupan manusia. Nah, yang bisa menghancurkan infrastruktur dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kehilangan jiwa. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sumber daya alam. Nah, kalau ini yaitu proses vulkanisme dapat menghasilkan tanah yang subur di sekitar gunung berapi yang mendukung pertanian, begitu pula dengan mineral-mineral yang ditemukan di daerah yang mengalami aktivitas tektonik.
Nah, warga belajar semuanya, setelah kita mempelajari tentang tenaga endogen, kita akan mempelajari tentang proses tenaga eksogen. Nah, tenaga eksogen ini adalah tenaga yang berasal dari luar bumi, seperti dari atmosfer, biosfer, dan air. Nah, proses ini berhubungan dengan perubahan permukaan bumi yang disebabkan oleh faktor-faktor luar seperti angin, air, dan aktivitas biologis. Nah, kemudian ada proses-proses tenaga eksogen. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama, satu, erosi. Nah, erosi terjadi ketika batuan atau tanah terkikis oleh angin, air, atau es. Nah, proses ini dapat membentuk lembah, canyon, dan delta. Nah, kemudian yang kedua itu ada pelapukan. Pelapukan adalah proses perusakan batuan oleh faktor fisik, kimia, dan biologis. Nah, pelapukan fisik terjadi akibat perubahan suhu atau pembekuan air. Sedangkan pelapukan kimia melibatkan reaksi kimia antara batuan dengan air atau gas atmosfer. Nah, pelapukan biologis terjadi karena aktivitas organisme seperti akar tanaman yang merusak hutan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sedimentasi. Nah, proses sedimentasi terjadi ketika bahan-bahan yang terkikis oleh erosi dibawa oleh air dan angin. Nah, lalu mengendap di tempat-tempat rendah, kemudian membentuk lapisan sedimen. Nah, yang keempat yaitu ada angin. Nah, angin berperan dalam proses erosi dan pengendapan, terutama di daerah kering seperti padang pasir. Angin dapat mengubah bentang alam dan menciptakan formasi seperti bukit, bukit pasir, dan oasis. Kemudian apa sih dampak tenaga eksogen terhadap kehidupan kita? Nah, dampaknya yaitu yang pertama, pembentukan tanah subur. Nah, proses pelapukan dan sedimentasi menghasilkan tanah yang subur untuk pertanian, sangat penting juga untuk keberlanjutan kehidupan manusia dan ekosistem. Kemudian dampaknya juga ada bencana alam. Nah, erosi yang berlebihan misalnya karena deforestasi dapat menyebabkan longsor dan banjir. Nah, proses erosi yang berlangsung lama juga dapat menghancurkan lahan pertanian dan mengganggu ekosistem alami. Nah, setelah itu ada perubahan iklim dan cuaca. Nah, tenaga eksogen ini eh, yang terkait dengan atmosfer seperti angin dan hujan juga dapat mempengaruhi pola cuaca dan iklim yang pada gilirannya itu dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan ekosistem. Nah, kita bisa lihat ya hasil dari eksogen itu digambar di samping. Kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu proses tenaga endogen dan eksogen yaitu saling berinteraksi dalam membentuk permukaan bumi. Nah, meskipun keduanya menyebabkan perubahan yang dramatis pada bentang alam, dampaknya juga terhadap kehidupan manusia sangat bervariasi. Nah, tenaga endogen seperti gempa bumi dan vulkanisme sering kali menyebabkan bencana alam, sementara tenaga eksogen lebih berhubungan dengan proses pelapukan, erosi, dan pembentukan tanah yang mendukung kehidupan. Oleh karena itu, pemahaman tentang kedua proses ini sangat-sangat penting untuk mitigasi bencana dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan warga belajar dapat mengikuti juga memahami mata pelajaran kali ini. Saya tutup materi kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.